Di ufuk timur dunia, tersembunyi sebuah kisah yang nyaris dilupakan. Kisah tentang sebuah bahtera raksasa, tentang peradaban yang tenggelam, dan tentang negeri maritim yang tak hanya menjadi jalur perdagangan, tapi mungkin juga saksi sejarah agung manusia. Jepara, sebuah kota kecil di pesisir utara Pulau Jawa, selama ini dikenal sebagai pusat seni ukir dan penghasil kayu jati terbaik di dunia. Namun, jauh sebelum zaman kolonial, kayu jati di wilayah ini telah menjadi warisan leluhur, pohon-pohon tua yang menjulang kokoh, berumur ratusan tahun, dengan serat padat dan kekuatan yang menakjubkan. Kayu inilah, kata sebagian tradisi lokal, yang dahulu kala digunakan untuk membangun kapal-kapal raksasa, kapal yang tak sekadar mengarungi laut, tapi menantang murka langit. Bayangkan sebuah zaman purba, ribuan tahun sebelum catatan sejarah modern ditulis, ketika langit mendung tak hanya menandakan badai biasa, tapi awal dari akhir peradaban. Di tengah hiruk-pikuk peringatan dari langit dan gemuruh tanah yang bergerak, seorang pemimpin dari bangsa pelaut diberi wahyu, buatlah sebuah bahtera, dan selamatkan kehidupan. Nama pemimpin itu dalam kisah agama dikenal sebagai Nuh. Namun, kisah-kisah semacam ini tersebar di hampir seluruh budaya dunia, dari Mesopotamia hingga India, dari Yunani hingga Nusantara. Apakah semua itu hanya kebetulan, atau bagian dari satu kebenaran besar yang menyebar bersama mereka yang selamat dari banjir maha dahsyat? Indonesia, dahulu dikenal sebagai Nusantara, bukanlah sekadar gugusan pulau. Ia adalah kerajaan laut. Dari Sriwijaya hingga Majapahit, kekuatannya bukan pada tembok, melainkan pada layar dan gelombang. Para leluhur bangsa ini mengarungi lautan sejauh Madagaskar hingga Hawaii. Mereka membangun kapal bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai simbol peradaban. Disinilah masuk teori yang dianggap radikal, namun semakin mendapat perhatian dunia. Atlantis ada di Indonesia. Menurut Prof. Arisio Santos, yang mendedikasikan hidupnya meneliti legenda Atlantis, semua deskripsi Plato tentang benua hilang itu lebih cocok dengan wilayah Indonesia, tanah subur, kaya mineral, dipenuhi gunung berapi, dan dikelilingi laut. Banjir besar yang menenggelamkan Atlantis bisa jadi bukan sekadar legenda, melainkan bencana nyata akibat letusan gunung dan kenaikan air laut pasca zaman es. Indonesia, dengan posisinya yang rawan bencana geologis, sangat mungkin menjadi pusat dari kisah itu. Dan di tengah barisan gunung yang tenang tapi menyimpan misteri, berdirilah Gunung Padang, sebuah situs megalitik di Cianjur, Jawa Barat. Lebih dari sekadar bukit, Gunung Padang adalah teka-teki waktu. Analisis geologis dan uji karbon menunjukkan bahwa bangunan ini telah berdiri sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, usia yang menyaingi bahkan melebihi piramida Giza. Para ahli menduga struktur di bawah tanahnya adalah buatan manusia, sebuah kompleks bangunan besar dari peradaban yang terlupakan. Mungkinkah Gunung Padang adalah sisa pusat peradaban yang membangun bahtera Nabi Nuh? Mungkinkah kayu jati dari Jepara, yang tak lapuk dimakan waktu, menjadi tulang punggung dari kapal yang menyelamatkan kehidupan? Dan mungkinkah Indonesia, dengan laut-lautnya yang menyimpan kapal-kapal karam dan cerita yang belum selesai, adalah Atlantis yang hilang? Kini, beberapa pengrajin di Jepara membuat replika bahtera Nabi Nuh. Bukan semata-mata untuk keindahan, tapi sebagai pengingat bahwa mungkin
di tanah ini, kisah besar itu pernah terjadi. Bahwa air pernah naik menelan kota, dan manusia bertahan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kepercayaan dan kebijaksanaan purba. Bahtera dari timur bukan hanya kisah penyelamatan, tapi juga kisah kebangkitan. Dari reruntuhan peradaban yang hilang, dari batu-batu tua di Gunung Padang, dari urat-urat kayu jati yang kokoh berdiri, Nusantara bersuara kembali. Ia bukan hanya saksi sejarah, tapi mungkin juga asal mula dari sejarah itu sendiri.